Bu. Ya, siang. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik semua, sehat alhamdulillah. Sebelumnya di sini perkenalkan ya Bu, nama saya Lulu Makruna, mahasiswa gizi semester 5 dari UIN Walisongo Semarang. Di sini mungkin nanti kita akan melakukan konseling yang mana akan saya pandu selama konseling itu ya Bu ya. Iya. Kemudian mungkin kalau hanya Ibu selama akhir-akhir ini apa ya Bu? Tentu. Keluhan kayak tensinya, iya. Tensinya agak tinggi. Oh, tensinya agak tinggi ya Bu ya. Ya, terus untuk ininya Bu, mungkin langsung pemaparan waktunya ya Bu. Nanti kita akan melakukan konseling selama 30 menit, yang mana nanti akan saya tanya-tanyakan. Mungkin ibunya bisa fokus sama apa yang saya pertanyakan, biar nanti kita bisa ngambil solusinya juga lebih mudah ya Bu ya, untuk pengajuan solusinya untuk penyakit itu. Terus kemudian nanti selama 30 menit itu apakah Ibu setuju? Insya Allah. Sebelumnya Ibu udah pernah melakukan berat apa, pengukuran berat badan atau tinggi badan Bu? Ya, karena Untuk berat badannya berapa Bu? 150. Tinggi badannya? Tinggi badannya 150. Tinggi badan 150. Berat badannya 58. Sebelumnya saya hitung dulu untuk status gizinya ya Bu ya. Di sini untuk status gizinya Ibu kan dari berat badannya 58 dengan tinggi 150 ya Bu ya. Di sini itu masuknya dalam kategori status gizi overweight, agak kelebihan berat badan Bu. Karena kalau misalnya normalnya itu sekitar 18,5 sampai 24,9. Nah, di sini Ibu itu 25,7. Jadinya termasuknya agak lebih ya. Kemudian untuk data ininya Bu, data lab apakah pernah melakukan Bu? Pernah. Oh ini, oh iya boleh minta ya Bu ya. Mungkin di sini untuk tensinya ya Bu, tensinya itu 140 per 90, kolesterolnya normal. Gula darahnya normal ya Bu di sini. Asam uratnya juga normal. Nah, di sini kan tensinya itu termasuknya tinggi ya Bu ya, 140 per 90. Nah, itu di sini itu masuk ke kategori hipertensi stage 1. Ya, nanti mungkin kita akan melakukan itu ya Bu ya, penggalian solusinya yang baik bagaimana ya Bu ya, untuk mengurangi dari ini hipertensi ini. Terus untuk keluhannya apakah Ibu ada merasa pusing atau mual? Pusing enggak sih, kadang lemas. Oh, lemas. Keluhannya lemas ya Bu. Sama badannya agak sakit-sakit semua gitu. Sama ini ada nggak Bu, kayak nggak nafsu makan atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah biasa. Terus kemudian untuk kebiasaan makannya gimana Bu? Satu hari paling satu kali. Nasi loh ya maksudnya. Makan nasi satu hari satu. Itu biasanya kira-kira nasinya seberapa Bu? Sedikit Secantong? Ya secantong itu lah. Mie loh, kalau mie loh. Untuk ininya nasinya biasanya pakainya lauknya gimana Bu? Sayur atau? Iya sayur, aku senang sayur. Sayur. Ya, lauknya biasa tempe, tahu, kadang ayam ya gitu. Kalau untuk tempe tahunya biasanya diapain Bu? Goreng. Oh, digoreng.
digoreng. Kemudian untuk kayak ayamnya gitu Ya enggak bisa, kadang dikacem, kadang digoreng, kadang dimasak pedes juga enggak mesti. nah untuk sayur ini biasanya variasinya apa aja Bu? Sop, Pisang, bayam, bayam. oseng-oseng. Ini paling suka ya oseng-oseng. Tapi berarti kayak makan sayurnya itu sering ya Bu ya? Sering. Kalau bujangan senang semua. Terus untuk ininya Bu, asupan minumnya? Oh, Air putih. banyak. Banyak. Aku akui sendiri banyak, memang tak banyaki. Memang. Kira-kira kayak 18 itu ada Bu? Oh, lebih aku. Beneran, Bu. Itu anak tahu. Minumnya berarti cukup ya Bu? Terus kayak misal minum teh atau Jarang. itu jarang? Berarti Jarang. nggak terlalu itu ya Bu ya? Enggak suka manis. Memang Oh berarti emang enggak suka, maksudnya kan kita tahu ada gulanya itu. Terus jarang minum manis. Jarang banget pokoknya. Air putih nantinya. Untuk ini kayak misal konsumsi buah gitu Bu? Sering banget. Kira-kira biasanya apa aja Bu? Papaya, salak, jeruk, pisang. Murah meriah. Yang gampang didapatnya ya Bu ya? Berarti kalau misalnya ngemil itu biasanya di jam-jam sarapan gitu? Pagi ya semau aku, maksudnya pengen ngemil ya ngemil, enggak ya enggak mesti juga. Tapi sering ya Bu ya? Sering. Kira-kira kalau cemilannya apa Bu? Enggak mesti ya, adanya di kulkas itu. Kayak makanan berat gitu, kayak roti atau apa? Enggak, jarang. Ya nyok makan tapi jarang kalau ada. Ya buah yang sering. Berarti emang cemilannya kayak misalnya ada buah gitu? Iya, seadanya di kulkas. Terus punyanya makanan. Kalau misal makannya itu biasanya siang apa malam? Sore. Sore. Sorenya sore berarti. Terus untuk berarti ini ya Bu ya, apa kebiasaan makannya itu nanti di sini Ibu makannya lebih sering 1 kali sehari. Terus kayak variasi makannya juga udah termasuknya bagus, kayak ada sayur, ada memang senang sayur aku. Tempenya, ayamnya gitu, proteinnya ya Bu. Terus kalau untuk minumnya juga udah cukup. Kalau misalnya yang sesuai standar itu kan minumnya 18 per hari ya Bu. Kayak bagus itu. Terus untuk ininya buahnya juga udah termasuknya bagus karena sering konsumsi buah. Nah di sini mungkin nanti ininya ya Bu, kayak variasi makannya gitu ya, mungkin karena pagi makannya cuma 1 kali sehari. Nah mungkin kalau misalnya Ibu emang nggak suka makan nasi gitu, mungkin paginya bisa makan kayak roti ataupun yang kayak mengenyangkan gitu Bu. Kayak misal apa ya, kalau roti kan sama berarti ini kayak kentang atau apa gitu yang kayak agak ya, gitu ya pagi-pagi gitu kan, kalau nggak misalnya siang-siang gitu. Terus malam-malamnya juga mungkin bisa lebih seringin gitu, biar kan asupannya itu ada terus gitu Bu. Nah, terus kalau misalnya untuk lainnya mungkin udah cukup ya Bu, karena variasinya juga bermacam-macam gitu makannya konsumsinya. Terus untuk kebiasaan makannya juga udah baik ya Bu, kayak ininya juga macam-macam, kayak asupannya udah lengkap, proteinnya ada, sayurnya ada, terus ininya juga karbohidratnya ada, buahnya juga ada, seratnya gitu ya Bu ya. Mungkin ini Ibu pekerjaannya apa Bu? Terus berarti kayak aktivitasnya juga biasanya ringan ya Bu berarti ya? Iya, cuma ngulang itu. Sama kerjaan rumah biasa. Kalau umurnya tadi berapa ya Bu? 49 ya? Terus untuk ini Bu, kayak riwayat penyakitnya ada nggak Bu? Enggak sih, alhamdulillah.
sekarang ada gulanya itu biosnya juga tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Ya cuma sekarang aja itu udah Iya, usia kayak capek gitu ya. Udah. gulanya itu agak tinggi kan. Nah, terus mungkin untuk ininya Bu, kayak konsumsi apa kebiasaan ini olahraga atau apa Jalan, gitu? kalau saya Jalan. jalan kalau pagi Biasanya jalan pagi jalan. gitu ya. Sering juga maksudnya, tidak tiap hari cuma sering. Sering kayak seminggu 2 kali 3 kali Ya. gitu ya. Jalan sehat ya Bu, ya, berarti minggunya pasti ya. Ya pasti juga sih. Kadang gelem, Sehat. tapi tak usahain juga. Terus mungkin untuk intinya kayak kebiasaan konsumsi obat gitu, vitamin Ya. iya. Konsumsi vitamin gitu. Tapi kalau obat-obatan gitu Iya nggak ada juga. ya? Oh iya. Juga untuk gulanya itu. Terus untuk ini kayak kita kan tadi udah ini ya Bu, gulanya juga ini, terus tensinya kan 140 ke 90 ya Bu ya, berarti hasilnya kan hipertensi tingkat 1. Nah itu nanti kita bakal ngelakuin diet ini, diet rendah garam ya Bu. Rendah garam itu yang tingkat 3, jadinya nanti masih bisa konsumsi garam cuman dalam ukuran 1 sendok aja. Setuju atau enggak Bu? Insya Allah. Juga caranya. Iya. Nah terus untuk di sini saya hitung kebutuhan itunya dulu ya Bu ya, kebutuhan kalorinya yang dibutuhin buat sehari ya Bu. Mungkin di sini untuk dietnya ibu itu kan ini ya Bu ya, rendah garam. Jadi diet rendah garam itu seperti itu Bu. Jadi nanti di sini akan saya bawakan ini buat rendah garamnya. Terus untuk pengonsumsian rendah garam itu ini Bu, 1 sendok teh per harinya. Ya garam itu cuma 1 sendok teh per hari. Kemudian untuk dan syaratnya itu cukup energi, mineral, dan untuk makanannya sesuai keadaannya itu saja di mana. Terus ini kan karena dia rendah garam, jadinya kayak pengonsumsiannya juga nanti untuk garam-garamnya dibatasi ya. Nah di sini kan
setelah saya hitung kebutuhan kalorinya ibu itu ada sekitar 1445 kalori. Nah mungkin untuk ini nanti kita mempertahankan ininya aja ya Bu ya, indeks massa tubuhnya, tapi mungkin bisa dikurangi gitu ya Bu untuk konsumsiannya jadi 1400-an aja. Kemudian nanti untuk lemaknya itu kira-kira 50 graman, 50 gram, lemaknya juga 40 gram, terus karbohidratnya 200 graman. Nah nanti untuk pembagian makannya itu kalau bisa sehari 3 kali ya Bu, 3 kali per hari. Terus nanti untuk selingannya bisa 2 kali atau 3 kali. Nah jadi nanti kalau untuk makan itunya, makan pembagian makannya bisa ngikut dari sini Bu, dari sini. Nanti kalau misalnya ini kan ya untuk karbohidrat ya Bu, di sini itu ibu bisa mungkin makan paginya itu karbohidratnya 1 penukar. Kalau 1 penukar itu bisa 1 porsi. Dari 1 porsinya kan ini nasi mungkin 100 gram gitu kan Bu, itu biasanya 1 centong kayak gitu. Terus nanti kalau enggak misal ibu lagi enggak pengen bisa nasi jagung, atau misal tales, atau ini juga bisa Bu kayak mie atau apa, biskuit kayak gitu ya, kayak apa tepung beras dibikin apa kayak gitu kan, cemilan juga ya Bu ya. Terus nanti kayak misal makaroni gitu atau crackers juga bisa Bu, nanti sesuai ini hitungannya. Ini juga udah ada kayak perkiraannya gitu. Iya. Terus untuk kayak misalnya protein hewani ini juga bisa ngambil dari sini. Kalau misal yang hewani itu bisa ngambil 1,5, kayak yang ini rendah lemak. Rendah lemak ini bisa 1,5 porsi, berarti kayak ini mungkin 1 potong besar gitu. Terus kayak ini ada bisa ayam gitu. Bisa ngambil udang atau misal kalau ini mungkin bisa dihindari ya Bu, kayak ikan asin atau teri kering, karena kan ini termasuknya tinggi garam ya. Nanti bisa juga ikan juga diseling-seling kayak gitu. Nah untuk lemak sedangnya juga boleh, tapi kalau ini cuma 1 porsi aja, jadi nggak boleh lebih dari 1 porsi atau itu, nanti bisa berlebihan nanti kebutuhan kalorinya, karena kan kita kalau bisa menurunkan kalorinya juga ya Bu ya. Terus nanti untuk protein nabatinya bisa diambil dari kacang hijau atau tempe tahu, dari kacang-kacangan itu bisa ngambil 1 porsi Bu. Terus nanti untuk variasinya bisa diambil dari sini, bisa semua. Terus yang ini jalannya asin-asin gitu. Terus nanti kalau untuk sayurannya bisa diambil dari sini, itu bisa ngambil 1 porsi gitu, cuman agak dihindari di lobak ya Bu, karena ini tinggi natrium. Jarang juga ya Bu, hampir nggak sama kayak enggak di orang jualan gitu ya, banyak di pasar. Jarang. Terus kayak seledri juga sebenarnya agak dikurangin aja, kalau mungkin jarang sih, paling-paling kan kalau masak ya sedikit juga ya Bu ya kalau apa konsumsinya. Terus mungkin ini juga nanti mungkin kalau buat buahnya bisa pas buat selingan ya Bu. Selingan itu kan buahnya bisa 1 porsi gitu, jadi bisa ya ibu kan sering makan buah juga ya Bu ya, jadi mungkin udah biasa gitu kan Bu. Terus nanti untuk makan siangnya mungkin lebih banyak daripada yang makan pagi. Kalau makan siangnya itu, kalau yang tadi pagi kan 1 porsi, nah kalau ini 2 porsi, berarti mungkin bisa 2 centong ya, atau ininya nasi jagungnya juga bisa mungkin 2 centong kayak gitu. Pokoknya 2 kali lipat dari yang makan pagi gitu. Terus nanti yang buat makan selingannya juga bisa snack kayak yang ibu biasanya konsumsi gitu kan Bu, itu 1 porsi juga, kayak misal jajan-jajanan pasar gitu juga boleh siangnya buat selingan. Tapi jangan lupa juga buat ininya minum air putihnya juga kan sering ya Bu ya, jadinya aman. Terus nanti buat makan malamnya juga ini sama kayak makan pagi, tapi nanti di malam juga bisa dikasih konsumsi buah juga. Kalau yang sarapan kan tadi enggak Bu, kalau yang tadi kan selingannya yang makan buahnya. Nah ini mungkin yang dimakan malam bisa makan selingan juga, makan itu buah juga ditambahin 1 itu. Nah kalau untuk minyaknya 1 hari itu kalau bisa itu cuman
3 porsi Bu. Nah itu Iya. sulit deh. Mungkin bisa dikurangin kayak bisa konsumsi minyaknya itu jadi cuma 3 porsi aja, jangan Malah kayak aku berlebihan kadang gitu. konsumsi coconut itu yang asli itu nggak sendiri. Lemak sehat ya Bu ya. Kalau ini kan minyak yang minyak Goreng, gitu, minyak goreng. goreng kayak gitu yang buat nanti dimasakannya gitu. Nah, dimasakannya itu cuma ininya 1 porsi, 1 porsi dikurangi. Soalnya kan kita kan ada mengurangi ini kalorinya karena itu kan juga ininya tapi gizinya agak berlebih. Jadinya bisa dikurangi mungkin nanti di makanan goreng-gorengan. Jarang sih sekarang Pak. Semenjak ada gulanya itu. Iya. Nanti mungkin bisa diituin dikurangi. Iya. Terus Bisa nanti- ngira-ngira sendiri. Iya, bisa ngira-ngira sendiri. Mau berapa? Mungkin nanti kalau misalnya mau selingan malam juga bisa, kayak nyemil-nyemil lagi malam bisa. Tapi sebelum 3 jam sebelum tidur. Ya. Habis bisa. Habis bisa kayak gitu bisa nyemil-nyemil. Terus nanti mungkin ini ya Bu, rekomendasinya mungkin di ininya ya di rekomendasinya kan berarti nanti Ibu bisa mungkin mengurangi konsumsi ini ya Bu, ikan asin kayak gitu. Mengurangi kayak makanan awet-awetan kayak gitu Bu. Kayak apa ya yang awet-awetan kayak misal keripik atau apa gitu. Terus nanti ini Bu, mungkin bisa ngurangin juga ini sesuai anjuran-anjuran di sini. Nanti bisa ngurangin kayak makanan produk-produk yang olahan kayak gitu, kayak sosis kayak Hampir gitu. nggak pernah. Nggak suka sih. Berarti emang sehat ya Bu ya. Jarang aku Mbak makan yang neko-neko itu jarang. Jarang. Soalnya udah suka sih. Bonus tuh ya. Jadi sebenarnya yang ya kayak buah kayak gitu ya. Gini kok yang jelas-jelas nih. Terus nanti kayak misal kayak makan makanan kalian juga dihindarin ya Bu. Enggak suka. Enggak pernah. Keju juga Enggak pernah. nanti ini kayak konsumsi minuman-minuman ininya kan juga itu juga jarang ya Bu ya, jadinya terjaga juga. Terus kayak untuk ininya sayur-sayurannya kan tadi seperti yang udah disebutin ya Bu, bervariasi juga. Ini juga mempertahankan ininya ya Bu, mempertahankan konsumsi buahnya yang beragam itu sayur-sayuran itu juga beragam dipertahankan juga ya Bu. Terus mungkin nanti ini bisa di iniin ya Bu, diterapin gitu biar nanti sampai kadar ininya normal, yang di darahnya bisa normal lagi gitu ya Bu. Terus mungkin kan nanti bisa ini juga tekanan darah normalnya itu sampai di 120 sampai 80 per 80. Iya. Jadi nanti sampai ininya normal, konsumsi darahnya mungkin bisa dikurangin kayak gitu dijaga terus ya Bu ya. Mungkin untuk ininya kira-kira Ibu ada yang kira-kira yang udah dipahamin gimana Bu untuk konsumsinya gitu? Iya ya pokoknya kira-kira sendiri lah Mbak. Iya. Ya insya Allah inget Mbak yang ngomong Iya. ikan asin ya. Ikan asin kayak Ikan gitu. asin. Ya, Terus gula kayak termasuk gulanya udang kering kayak gitu Bu. Nggak suka Mbak. Oh nggak suka malah ya. Berarti ya udah yang seger-seger gitu ya Bu ya konsumsinya. Sebenarnya udah sehat Mbak. Makan saya itu sudah sehat sebenarnya. Cuma usia juga nggak bisa. Iya. Karena usia juga ya, faktor usia gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana Bu? Ya Bu, sudah paham. Kayaknya yang tak makan ya gitu-gitu itu loh Mbak. Itu kayak enggak neko-neko lah pokoknya. Malah kalau anak saya ngasih makanan yang makanan sekarang enggak mau. Jadi ini kan kita cuma melakukan sekali konseling aja ya Bu, jadi mungkin nanti kita nggak ada kunjungan ulang lagi, jadi cuma sekali aja gitu. Nah mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya bisa dicukupkan ya Bu, dari Ibu udah berarti ya Bu ya. Insya Allah paham. Iya. Insya Allah kalau dihindari pokoknya asin itu. Iya, pokoknya asin jangan gitu. Kadang biasanya tepung-tepung juga, tepung-tepungan itu kan juga. Makanya tidak bagus juga sih gorengan. Iya, gorengan-gorengan gitu Bu dikurangin kayak manis-manis otomatis kayak manis gorengan yang tepung-tepung itu. Insya Allah sudah paham sih Mbak. Cuman maksudnya kadang kan manusia
adanya apa di rumah lah Iya, dimakan kan kelihatan gitu ya Bu ya, pengen gitu. Nah, terus kan kasihan juga dan tidak dimakan akhirnya nanti Iya. dibuang juga ya kan, otomatis seorang ibu kasihan dibuang akhirnya dimakan Dimakan. semuanya gitu itu wis pokoknya. Tapi kalau makanan insya Allah lah Mbak, tidak neko-neko saya. Yang namanya orang udah tua ya Mbak, paling bakso, paling mie ayam gitu aja. Tidak yang anu dimsum itu anak makan sekarang kok ya gitu-gitu. Dikasih anak saya tidak pernah beli aku. Iya. Mungkin ya kalau mungkin sekali-sekali ya Mbak. Iya Cuman sih. yang penting dihindari jangan terlalu sering gitu ya Bu ya. Iya. Yang jelas-jelas kok Mbak, kalau saya makannya itu orang tua dulu kan yang jelas-jelas. Ya gini kan jelas. Iya. Jelas buah gitu. Iya. Nggak yang apalah sekarang kan macam-macam panganan itu kan. Jarang. Makanannya ya kayak biasa dimakan itu. Buah ya kates, ya Kak, yang murah meriah. Yang gampang ya Bu ya di dicariin yang murah, terutama itu yang murah. Nggak apa, yang penting bervariasi ya Bu. Iya. Sering di kadang tengkuang, kadang yapir, kadang nyanyi, jeruk, ganti-ganti pokoknya. Sering kalau buah saya memang sering jambu itu, apalagi jambu kan kebutuhan diabetes. Bagus juga sih. Sering. Ini punyanya salak ya makan salak. Iya. Makanya seger-seger ya Bu. Pas gitu. Ini udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bu ya? Kayaknya bisa. Ya mungkin dari saya udah sekian. Mungkin terima kasih ya Bu ya atas luangan waktunya. Sama-sama. Bisa dijaga lagi ininya untuk kalorinya. Gorengan banget ini gorengan dihindari jangan sekarang. Kalau dulu Mbak saya seringnya suka mak gorengannya. Kalau ambil lawuh gorengan. Kalau sekarang sadar diri. Kalau kebanyakan gorengan juga badannya sakit semua. Iya. Udah tua pokoknya makannya itu salah makan sedikit nanti sakit semua gitu. Apalagi ada diabetes itu. Pokoknya alhamdulillah lah sadar diri aku Mbak, sadar diri. Dulu sering ngopi aku dulu setengah tahun yang lalu. Ini alhamdulillah kok berhenti sendiri, tidak pingin maksudnya itu. Kalau dulu pagi wis kepikiran pingin deh kopi. Kalau sekarang tidak pingin sendiri, tidak tahu. Lama-lama kok tidak kepikiran. Ya mungkin menghindari manisnya itu. Akhirnya tidak pingin. Tapi alhamdulillah tidak neko-neko aku makan ya. Neko-neko. Bisa di ini ya Bu ya, pertahanin aja nanti. Kayak makannya juga enggak, ibu kan makannya juga jarang ya Bu ya. Jarang sama memang. Ya memang itu tujuan saya menghindari nasi Mbak. Gulanya itu yang tak hindari kan. Nasi kan kalau minum apa gula nasinya kan banyak. Jarang memang menghindari nasi ya. Makan tapi paling 1 hari, kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali, tidak mungkin. Tapi mau menghindar nasi aku lama udah Mbak. Dulu belas hampir setengah tahun sampai akhirnya saya sakit masuk rumah sakit. Sekarang makan enggak petang 2 hari sekali, makan 1 kali gitu, nanti enggak lagi. Kalau pingin makan nasi, kalau perutnya udah perih itu baru makan nasi ya gitu aja. Gulanya kadang tinggi 250 gitu, 300 kadang padahal wis tak hati ya. Enggak kayak dulu. Enggak, wah jauh kalau dulu langsung borong sih Bang, enggak sekarang. Nanti dari situ ya Bu ya, mengurangi ya. Udah itu sendiri ya, kayak dibatasi sendiri. Sadar diri lah pokoknya Mbak. Nah, kalau enggak ada sadar diri, jangan apa lorong kabeh kan sakit badannya sakit semua, nek mangane ngawur. Bakso itu Mbak, bakso dulu saya suka pol, sekarang 1 bulan sekali belum tentu makan bakso. Kalau habis makan bakso badannya sakit semua, kolesterol. Ya itu ya gitu, dampaknya langsung ke kita sendiri tuh. Itu makanya itu sadar diri di situ. Daripada ngerasa loro. Ya itu. Mungkin dari apa ya, dari ininya udah ya Bu ya, saya akhiri ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya.